Santapan Harian, Rabu, 9 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini tertuju pada kebenaran sabda-Mu ya Allah. Sabda-Mu adalah suluh bagi kaki kami, bahkan hidup kami. Kini kami siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 9 ayat 1-11. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mut Laben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sahabat Santapan Harian, siapakah nama Tuhan? Pertanyaan ini menjadi menarik karena dua hal. Pertama, dalam Perjanjian Lama, nama Tuhan tidak mudah untuk dikenali. Mengapa bisa demikian? Karena nama Tuhan itu sakral. Kepada Musa misalnya, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Yahweh, Ehye Asher Ehye, yang diterjemahkan menjadi Aku adalah Aku. Orang Israel memandang nama Yahweh ini tidak boleh disebutkan secara sembarangan. Tidak heran bila Yahweh kemudian digantikan dengan Adonai. Kedua, dalam kesakralan namanya tersebut, Tuhan berkehendak dikenali umatnya. Inilah daya tariknya. Manusia harus mengenal nama Tuhan yang sakral. Mengapa mengenal nama Tuhan sedemikian penting? Hanya dengan mengenal nama Tuhan, kita bisa percaya kepadanya. Masalahnya adalah dengan cara bagaimana kita bisa mengenal nama Tuhan yang sakral itu. Mazmur pasal 9 memberi petunjuk bagaimana kita bisa mengenal nama Tuhan. Pertama-tama adalah dengan bahasa hati. Tentu hati yang melimpah dengan rasa syukur.
Hati yang bersyukur adalah pintu masuk untuk mengenal nama Tuhan. Inilah alasan pemazmur bermazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dengan rasa syukurnya, pemazmur kemudian menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatannya hanya bisa dikenali melalui pengalaman hidup. Di sini dapat dibayangkan bahwa pemazmur adalah pribadi yang gemar merenung. Dari perenungannya, pemazmur dapat melihat karya Tuhan yang ajaib untuk diceritakan. Dengan merenung, pemazmur menggunakan bahasa hati, bahasa batin yang terdalam yang tampak dalam suasana diam dan hening. Dalam keheningan, pemazmur berkomunikasi dengan Tuhan. Buah komunikasi ini diungkapkan dalam bait-bait mazmur yang dijiwai oleh hati yang bersyukur. Begitulah cara pemazmur mengenal nama Tuhan yang sakral. Nama yang membuat pemazmur percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Sudahkah kita juga mengenal nama Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah ajaib. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang telah berfirman dan semuanya pun jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Sungguh kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu dan mukjizat ada di dalam hidup kami. Engkau yang menyembuhkan sakit kami dan memulihkan jiwa kami. Tuhan, Engkau ajaib. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami berlindung. Amin.